Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang triple top reversal. Apa itu triple tops reversal? Ia adalah sebuah pola chart pattern yang terdiri dari tiga tops atau tiga puncak seperti itu. Kurang lebih seperti pada gambar pada grafik saham Rockwell ini, ya. Jadi ada satu, dua, ya, lalu tiga. Ada tiga tops, ada tiga puncak yang terjadi. Nah, ada setidaknya 6 hal, ya. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam pola triple tops reversal ini. Nah, yang pertama adalah tren sebelumnya, ya. Sebagaimana pola chart pattern yang lainnya, selalu diawali dengan pola atau tren tertentu. Nah, pola triple top reversal ini diawali dengan pola uptrend yang cukup lama, ya. Pola uptrend dulu. Lalu kemudian, ya, yang pertama adalah pola uptrend, lalu yang kedua adalah 3 high atau 3 puncak, ya. Di dalam hal ini, ya, 1, ya, lalu kemudian 2, lalu kemudian 3. Yang pertama ada di pertengahan Mei, lalu yang kedua ada di pertengahan Juli, lalu yang ketiga ada di pertengahan Agustus, sekitar itu. Nah, pertengahan puncak-puncak ini membuat terjadinya triple tops. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa puncak-puncak ini tidak harus sama persis angkanya, ya. Angkanya tidak harus sama persis, tapi secara rasional, ya, angkanya mirip-mirip lah, ya. Angkanya mirip-mirip, naik turun sedikit gitu. Tapi kita kalau secara garis besar kita lihat secara umum seperti itu, terlihat sebagai ada pantulan resisten, ya. Ketiga puncak ini membentuk garis merah ini yang merupakan resisten atas, ya. Jadi harga tidak mau naik di atas lebih dari itu. Ketika mencapai titik itu, maka dia turun lagi. Mencapai titik itu, turun lagi, naik, turun lagi, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu ada kemudian yang perlu diperhatikan adalah volume, ya, volume. Jadi selama pola triple top ini terjadi, maka bisa kita perhatikan bahwa volume yang terjadi itu berangsur-angsur menurun, ya. Perhatikan, ya, dari pertengahan Mei, ya, sampai akhir September itu volumenya cenderung turun, ya. Perhatikan garis biru ini adalah tren volumenya turun seperti itu. Nah, itu yang perlu diketahui, ya. Lalu kemudian seperti pola chart pattern yang lainnya, salah satu ciri dari pola reversal triple top ini adalah adanya support break, ya, support break atau breaking the support. Nah, support ini terbentuk, ya, dari dasaran-dasaran yang terjadi di antara puncak-puncak pada pola ini, ya. Ini ada puncak 1, 2, 3. Nah, dasaran-dasaran ini menjadi support. Di dalam hal ini 1, 2, 3, lalu di sini ada 4. Nah, dasaran yang terendah dari antara beberapa puncak yang terjadi, 3 puncak yang terjadi itu kita jadikan sebagai support utama pada pola ini. Nah, dalam hal ini, dalam saham ini, grafik ini ada pada angka sekitar 19, tinggi hampir 20, ya, di garis merah ini. Perhatikan, ya, ini adalah support. Nah, ketika dia terjadi support break, ya, maka setelah itu support ini yang garis merah ini berubah menjadi resisten. Support berubah menjadi resisten. Perhatikan, setelah dia breakdown support ini,
dia masih berusaha untuk naik, tapi ternyata dia terpantul oleh support yang sudah berubah jadi resisten ini, lalu kemudian melanjutkan penurunan seperti itu. Nah, jadi supportnya ini penting, ya. Dan breakdown ini, ya, breakdown support ini juga ditandai dengan perhatikan dengan indikator CMF, Chaikin Money Flow ini. Dia seiring dengan terjadinya support break, maka angka CMF-nya ini menjadi negatif. Nah, ini adalah sebuah konfirmasi juga bahwa sudah confirm terjadi triple top reversal seperti itu, ya. Lalu target penurunan harganya berapa? Targetnya bisa dengan cara mengurangkan, ya, dari titik puncak resisten merah, garis merah ini dikurangi dengan titik dasar support terendah di antara puncak ini, dalam hal ini titik ini. Jadi kalau dihitung, ya, kira-kira di sini 3,2, ya. Jadi dari antara titik angka 23 di sini sampai ke mungkin 19,8 lah, kira-kira seperti itu. Nah, kita menghitung ini 3,2. Nah, lalu kemudian target penurunannya adalah 3,2 ini diaplikasikan di bawah support ini. Jadi dari support ini tulis saja 3,2, range-nya kira-kira harganya segitu target penurunannya, dan ternyata ini benar-benar terjadi. Setelah dia turun breakdown, lalu dia mengatas resisten lagi, lalu kemudian gagal, lalu kemudian melanjutkan penurunannya sampai pada titik angka 3,2 sesuai dengan target yang sudah kita bahas ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan pola triple top reversal, ya. Pola triple top reversal. Nah, jadi perhatikan ya angka-angka tadi, proses terjadinya, konstruksi terjadinya triple tops ini, lalu target harganya berapa. Semoga kita bisa mengambil cuan dari keterangan-keterangan ini, ya. Dan ada catatan penting, jika triple tops ini terjadi, support break-nya ini terjadi selama lebih, ya, dari 6 bulan, maka kadang-kadang support break-nya itu tidak begitu berarti. Bisa juga support break-nya itu palsu atau semacamnya gitu, ya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan biasanya itu akurat. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah chart pattern yang bernama Triple Bottoms Reversal. Apa itu Triple Bottom Reversal? Bentuknya adalah seperti ini. Perhatikan di area ini, ya. Jadi secara umum ciri-cirinya adalah downtrend, lalu kemudian ada 3 low pada garis yang hampir bersamaan, lalu kemudian naik breakout resisten. Intinya itu. Nah, kita akan bahas secara lebih detail. Nah, pola triple bottom reversal ini adalah pola bullish reversal, ya. Bullish reversal. Artinya apa? Artinya dia pola yang menandai terbaliknya tren dari downtrend menuju uptrend, seperti itu. Nah, diawali dengan downtrend dulu dalam jangka waktu beberapa bulan seperti itu. Jadi pada saham ini terjadi penurunan beberapa bulan atau beberapa waktu yang cukup lama seperti itu. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah dasaran, lalu kemudian dia naik, lalu kemudian turun lagi, membentuk dasaran lagi. Yang dasaran ini dia posisinya hampir sama dengan dasaran yang terjadi sebelumnya. Lalu kemudian dia naik lagi, belum breakout jauh, ternyata dia pullback lagi, turun lagi, lalu kemudian membentuk dasaran lagi, ya, bottom lagi, dengan tempat
atau angka atau titik dasaran yang hampir sama dengan dua dasaran sebelumnya. Jadi akhirnya setelah downtrend, dia membentuk pola 3 dasaran atau 3 bottom. 1, ya, perhatikan scroll. 2, lalu kemudian 3 ini. Nah, ini yang disebut dengan triple bottom reversal pada kondisi pembentukan dasaran ini. Nah, setelah terjadi dasaran 1, naiknya ini berapa? Ini bisa beragam ya. Lalu yang kedua ini juga bisa beragam. Yang jelas, di antara dua puncak naikan yang terjadi antara 3 bottom ini, maka yang puncak tertingginya, yaitu dalam kasus ini adalah titik ini, ya, pada awal bulan Juli ini dia dijadikan sebagai angka resisten yang ketika nanti dia di breakout, kena breakout, maka itu akan menjadi konfirmasi tentang triple bottom reversal ini, ya. Setelah terjadinya 3 dasaran ini, lalu kemudian terjadi kenaikan, lalu kemudian titik tertinggi yang terjadi antara 3 dasar ini, yaitu dalam kasus ini adalah pada titik ini, itu menjadi titik resisten. Nah, ketika dia breakout, maka titik resisten ini menjadi support, berubah menjadi support. Nah, seperti breakout biasanya, ya, setelah breakout, biasanya dia pullback untuk mengetes resisten yang sudah jadi support ini sebagai support. Dia turun lagi, ya, mengetes support yang barusan terjadi, lalu kemudian naik. Lalu kebetulan dia pada kasus ini dia ngetes lagi, lalu akhirnya naik lagi. Nah, ini setelah dia ngetes support dan berhasil untuk rebound, lalu kemudian mengkonfirmasi pola bullish reversal ini, maka dia lanjut bullish menuju titik target. Nah, seperti itu. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang volume, ya. Jadi ketika di dalam 3 bottom ini, antara 3 bottom ini, biasanya volumenya itu cenderung turun, ya. Volumenya cenderung turun, ya. Kecuali pada titik-titik dasar 1, 2, atau 3, ini biasanya terjadi peningkatan volume, yang artinya orang-orang kaya atau smart money mulai mengumpulkan harga di titik itu, bahwa itu menjadi harga yang diinginkan oleh orang-orang kaya itu, smart money itu. Nah, itulah yang perlu diperhatikan tentang volume. Lalu kemudian ketika terjadi breakout, ya, pada setelah turunan atau bottom terakhir, biasanya akan terjadi kenaikan. Nah, kenaikan itu diikuti dengan kenaikan volume juga yang secara bertahap seperti itu. Nah, ketika dia terjadi breakout pada titik ini, maka volume akan terus naik terus seperti itu. Ya, secara bertahap. Ya, naik turun tapi pada dasarnya secara umum naik seperti itu. Nah, target harganya berapa? Target harganya adalah simple saja. Jadi dari support ini yang terbentuk dari 3 turunan, 3 bottom ini di garis gitu ya, rata-rata gitu. Lalu kemudian diukur ke atas, ya, ke titik puncak yang terjadi di antara ketiga bottom ini. Pada hal ini adalah pada titik ini. Lalu yang puncak ini dikurangi titik yang support, titik resisten ini dikurangi titik support. Nah, dalam hal ini dari dua-dua puncaknya adalah atau resistennya adalah di 22,5, ya, dikurangi sampai sini, ya. Sekitar 11, ya, angka 11 di sini. Nah, itu kemudian terjadi selisih 11,5. Nah, 11,5 itu jarak antara sini dan sini, dalam hal ini 11,5, ini merupakan target yang diukur dari harga resisten tadi yang setelah di breakout. Dari angka ini
diaplikasikan ke sini. Nah, kemudian dari sini targetnya adalah naik 11,5 sesuai dengan naikan ini. Nah, seperti itu. Dan ini seperti pada kasus saham yang ada di layar ini, dia memenuhi target dan bahkan lebih ya, walaupun dia akhirnya pullback lagi. Seperti itu. Yang jelas targetnya adalah di angka itu. Kalau sudah mendapatkan target itu, sebaiknya jual saja atau lihat kondisi dulu. Seperti itu. Nah, selain target harga, lalu kemudian tadi volume, lalu konstruksi kejadiannya dari triple bottom reversal ini, ada yang perlu digarisbawahi bahwa jika Anda menggunakan indikator Acume Distribution, ya, itu dia terlihat ada terjadi positive divergence, ya. Dia indikator Acume distribution ini, accumulator dan distribution ini, accumulation dan distribution ini, dia terjadi kenaikan terus. Walaupun di sini pada grafik ini bottomnya itu angkanya hampir sama, tapi di sini di indikator Acume Dis ini dia naik, membuat higher low, yang akhirnya pada titik ini ya, pada titik yang sama dengan breakout ini juga terjadi breakout pada indikator juga. Nah, ini adalah sebuah konfirmasi juga bahwa pola pembalikan arah ke arah bullish ini benar-benar akan terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan dari triple bottom reversal. Saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang lainnya.